Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Baik, hari ini ya kita ingin mengulang kembali materi-materi yang sudah dipelajari untuk persiapan ujian semester. Nah, kali ini perhatikan semuanya yang memiliki buku bisa sambil buka buku paketnya, buku bahasa Arab kelas 5. Nah, jadi persiapan kita untuk melaksanakan ujian itu yang terpenting adalah satu, ini hafal kosakata ya. Seperti bab pertama ini ada kosakata mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Ada mulai roksun, kepala, sya'run, rambut, jabhatun, jidat, ainun, mata. Kalau dua mata, ainani ya, ainani. Uzunun, telinga, dua telinga, uzunani. Anfun, hidung. Kemudian famun, mulut, sinnun, gigi, syafatun, bibir, unukun, leher, yadun, tangan, asabi'u ini artinya jari-jari ya. Asabi'u jari-jari, mulai dari ibhamun, sababatun, wusta ya, kemudian al-binsaru wal khinsaru ya. Nah, kemudian mirfakun, siku ya, mirfakun, siku, batonun, perut, saminun, gendut ya. Rijlun, kaki, ka'bun, mata kaki. Rijlani, dua kaki, ka'bani, dua mata kaki. Nah, ini kosakata wajib dihafal. Nah, kemudian ada teksnya. Nah, teksnya juga dibaca dan diingat-ingat artinya. Ini kan berkaitan dengan kosakata ini. Kalau kosakata yang tidak hafal juga sulit untuk melanjutkan materi ini gitu ya. Nah, jadi menerjemahkannya bingung kalau tidak paham artinya. Nah, seperti a'dhaul jismi ya, anggota tubuh. Hada jismi, ini tubuhku. Ya, indi ainani, saya mempunyai. Ainani, dua mata. Wa anfun, hidung. Wa famun, mulut. Wa udhunani, dan dua telinga. Al ainani lin nadhari, dua mata untuk melihat. Wal anfu lisyami, dan hidung untuk mencium. Wal famu lil kalami, mulut untuk berbicara. Wal akli, dan makan. Jadi mulut itu untuk bicara dan makan. Al ainani fawqal anfi wal anfu fa bainal udhunaini. Jadi dua mata di atas, nih fawqa di atas, al anfi hidung. Wal anfu kemudian hidung, bainal udhunaini di antara dua telinga. Wal famu tahtal anfi, dan mulut di bawah hidung. Wahada sya'ri, dan ini rambutku. Launu sya'ri aswadu, warna rambutku hitam. Sya'ru rijali, rambut laki-laki. Qasirun, itu pendek ya. Wa sya'run nisa'i tawilun, dan rambut perempuan panjang. Lana yadani, lana artinya kami mempunyai dua tangan. Yadani ay al yadul yumna wal yadul yusra, tangan kanan dan tangan kiri. Na'khudul asya'a, na'khud artinya kita mengambil, al asya'a sesuatu, al khafifata yang ringan, bil yadi dengan tangan, al yumna tangan kanan. Wa na'khudul asya'a tsaqilata bil yadil yumna wal yadil yusra. Jadi dan ketika kita mengambil sesuatu yang berat, sakilah ini berat, dengan bil yadil yumna wal yadil yusra, dengan tangan kanan dan tangan kiri. Walana rijlani, dan kami mempunyai dua kaki, arijlul yumna wa rijlul yusra, kaki kanan dan kaki kiri. Namsi birrijlaini, kita berjalan dengan dua kaki. Walana udhunani, dan kami mempunyai dua telinga. Nasma'u bil udhunaini, kami mendengar. Nasma'u artinya kami mendengar, bil udhunaini dengan dua kaki. Nah, ini sekilas. Jadi kalau intinya ini kosakatanya kan ini semua ya, tinggal penambahan sedikit-sedikit kosakata yang lainnya ya. Jadi intinya kosakata harus hafal, rodat namanya. Nah, kalau sudah hafal begitu, kita gampang menjawab pertanyaan. Misalnya ini pertanyaan, madza fil wajhi, apa yang ada di wajah? Nah, kita tinggal sebut madza fil wajhi, apakah apa yang ada di wajah kita. Nah, sebutkan, ada anfun, famun, kemudian apa, ainun ya, sinun,
lagi di wajah itu. Jadi yang di wajah jabhatun ya. Kalau nah itu bisa disebutkan apa aja karena sudah hafal ya. Kemudian ainal anfu, di mana hidung. Jadi hidung tadi di teksnya al udunani ya, al anfu bainal udunaini. Jadi hidung itu di antara dua telinga. Di aisyai'inil fahmu, untuk apa kegunaan mulut. Jadi ya, untuk apa kegunaan mulut? Jadi mulut itu gunanya untuk apa? Al-famu lil kalami wal akli ya. Mulut itu untuk berbicara dan makan. Kami dan lana, berapa tangan kita punya, atau kita mempunyai berapa tangan? Lana yadani ya, kita mempunyai 2 tangan. Kaifa namsi, bagaimana kita berjalan? Namsi birrijalan, ini kita berjalan dengan 2 kaki. Nah, ini percakapannya juga diulang-ulang ya. Ini nanti isian teks. Jadi kita ada 5 jenis soalnya. Pertama ada pilihan berganda, kedua pilihan berganda PGK ya, kompleks ya, pilihan berganda yang ada jawabannya lebih dari 1. Kemudian ada juga pilihan menjodohkan, kemudian ada isian singkat dan juga uraian. Ada 5 ya. Jadi poinnya ini, setiap poin paling tinggi itu uraian. Makanya di sini sangat diperhatikan ya untuk membahas soal ini. Kemudian ini semua sudah kita pelajarin, ini hanya mengulang saja. Nah, kalau untuk materinya tidak Bapak ulang terlalu ya, karena ini intinya harus hafal kosakata. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Nah, semoga keselamatan tercurah limpahkan kepada kalian atau kepadamu, dan begitu juga kepadamu juga tercurahkan keselamatan ya. Dari sunalan an a'dha'il jismi, pelajaran kita sekarang tentang anggota tubuh. Hal ta'rifuna a'dha'il jismi, apakah kalian tahu anggota-anggota tubuh? Jawab murid-murid, na'rifu qalilan, kami mengetahui sedikit. Idan uridu an ubayyina lakum. Jadi saya ingin, uridu artinya saya ingin, an ubayyina menjelaskan lakum kepada kalian. Indi ainani, saya mempunyai 2 mata, warjalaini 2 kaki, wayadani 2 tangan, wa anfun hidung, wa famun mulut, wa udunani 2 telinga, wa ghairi zalik dan lain-lain ya. Wa ghairu artinya dan selain zalika itu, maksudnya dan lain-lain. At-talamidu, murid-murid lagi bercakap ya, berkata, ma fawaidu a'dha'il jismi allati dzakartaha, apa kegunaan anggota-anggota tubuh yang engkau sebutkan tadi ya. Nah, jadi kegunaannya apa? Nakhudul asya' bil yadi, kita mengambil sesuatu dengan tangan. Wa namsi birrijlaini, kita berjalan dengan 2 kaki. Wa nasma'u bil udhanaini, kita mendengar dengan 2 telinga. Wa natakallamu bil fa'lan, kita berbicara dengan mulut. Nah, ini kegunaan. Masya Allah, itu semua atas karena Allah. Nah, kemudian nanti isian singkat itu lebih kurang seperti ini ya, menyempurnakan kata kalimat ini dengan kata yang paling tepat. Oke, terus jadi diulang-ulang di rumah. Nah, yang nggak kalah penting ini, setiap bab itu ada at-taraqib, tata bahasa ya. Jadi tata bahasa di bab ini itu tentang al-isyaratul mufrad. Al-isyaratul mufrad ditambah al-ismu tambah syifah, ini kata sifat. Al-isyarah artinya ini adalah isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk ya. Lil mufrad untuk tunggal, untuk menunjuk satu benda atau satu orang. Nah, jadi itu harus hafal itu kata tunjuk ya. Al-isyarah, ismul isyarah, ada ismul domir, nanti ismul domirnya. Nah, ismul isyarah itu seperti ini, haza, hazihi. Kemudian ini menunjuk jarak dekat ya. Zalika, tilka, ini untuk menunjuk jarak jauh. Nah, ini haza dan zalika ini untuk muzakkar ya. Hazihi dan tilka untuk muannas. Maksudnya apa? Jadi isim isyarah ini terbagi 2 lagi, ada untuk menunjuk benda atau orang laki-laki, dan ada untuk menunjuk orang perempuan atau benda muannas ya. Ciri-ciri muannas itu adalah adanya tata marbutoh untuk benda ya, kalau orang ya perempuan ya. Baik, kemudian ada isim. Isim adalah nama, bisa untuk benda atau orang. Jadi isim dibagi 2 juga, ada muzakkar, ada muannas. Ya, kalau muzakkar laki-laki, muannas itu perempuan ya. Kalau
Kalau benda muannas itu tandanya ada tata marbutoh atau jamak atau bentuknya banyak. Nah contohnya ini famun, sa'run, roksun ini muzakkar. Muannas itu syafatun, rijlun, ainun. Loh, kok rijlun, syafatun ini ada tata marbutoh ya? Jadi kalau ini kok nggak ada tata marbutohnya kok dihukum muannas? Karena ini untuk benda yang berpasangan ya. Rijlun tuh kaki ada dua ya kan, sepasang. Ainun mata juga ada dua. Jadi kalau menunjuk ini pakai hazihi atau tilka. Jadi dia nggak boleh pakai haza. Jadi misalnya hazihi rijlun, hazihi ainun, nggak boleh haza ya. Paham? Jadi pelan-pelan. Jadi untuk yang sepasang itu ya tangan ya sepasang, mata sepasang, telinga itu sepasang. Jadi itu dihukumi muannas. Yang berikutnya adalah asyifah, itu kata sifat. Itu dibagi dua juga, ada muzakkar dan muannas. Kata sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifatinya muzakkar atau laki-laki, kata sifatnya juga ikut muzakkar. Kalau yang disifatinya perempuan, maka ikut juga muannas atau perempuan. Contohnya ini muzakkar. Muhammadun jamilun. Nah, Muhammad ini orang, jamilun ini adalah kata sifatnya. Jadi Muhammad itu ganteng ya. Nah kalau perempuan Maimunah jamilatun, nggak boleh jamilun ya, tapi jamilatun ya. Tuh jamilatun. Nah kemudian Zaidun kabirun. Zaid itu orangnya besar ya, besar. Fatimah itu kabiratun, Fatimah itu besar. Jadi kalau ini adalah untuk yang muannasnya, jadi karena perempuan jadi nggak boleh kabirun tapi kabiratun. Kalau benda misalnya kitabun, buku ya, kitabun khafifun, buku itu ringan. Nah kalau buku tulis ada tata marbutoh, jadi kurrasatun khafifun jadi khafifatun. Nah begitu ya. Baik, kemudian al jumlah itu di sini susunan kalimat al isyaratul lil mufrad ditambah isim tambah sifat. Nah ini tambah kata tunjuknya isyarah ya. Jadi kata tunjuknya misalnya haza wajhun jamilun. Nah ini lengkap ya. Ini wajah yang ganteng. Haza wajhun jamilun. Hazanya itu isim isyarah. Kemudian wajhunnya itu isim dan jamilun itu arti kata sifat ya. Nah kalau muannasnya hazihi syafatun jamilatun. Ini bibir yang indah. Nah jadi hazihinya ini adalah muannas, syafatunnya adalah yang ditunjukkan karena muannas, maka pakai hazi atau tilka boleh. Jamilun jadi jamilatun karena ini muannas ya, seperti itu ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, misalnya zalika sya'run qasirun ya, itu rambut yang pendek. Nah, tilka ainun jamilatun. Nah, tilka ainunnya ini karena muannas, kenapa? Ini enggak ada tata marbutoh muannas. Ingat yang tadi ya, karena ini benda yang berpasangan. Jadi tilka ainun jamilatun. Nah, kemudian ada kosakata seperti ini setiap bab ya. Ini harus dihafalkan. Setiap bab ini seperti yang duru, samun, ini ada tabel seperti ini ya. Ini dihafalin ya, udah ada artinya di sini. Nah, kemudian ada soal yang pilihan berganda seperti ini ya. Nah, ini kalau soalnya seperti ini, famun wa hadza sya'run. Nah, jadi ini yang diminta apa? Pastinya kata tunjuk. Kata tunjuk yang tepat apa nih? Tadi ingat ya muzakkar muannasnya. Ada pilihannya haza, hazihi, tilka, ulaika. Nah, di sini hazihi muannas, tilka muannas, ulaika ini jamak. Jadi yang paling cocok adalah haza, ini muzakkar. Jadi jawabannya haza, gitu ya. Jadi dilihat betul-betul kalau yang muannasnya dua, pasti kan nggak mungkin jawabannya lebih dari satu ya. Kalau lebih berarti ada yang salah menurut soalnya. Kemudian hada titik-titik jamilun. Nah, ini yang diminta adalah isimnya, kata tunjuknya sudah ada. Isimnya apa, kata benda yang tepat. Kata sifatnya sudah ada jamilun, ini muzakkar juga. Nah, berarti untuk laki-laki. Jadi cari di sini yang untuk laki-laki. Madrasatun ada tata marbutoh, nggak mungkin. Ada kurrasatun, fatimatu, ini orang perempuan. Kurrasatun juga muannas. Nah, jawabannya ini sya'run yang muzakkar. Kan beda sendiri, nggak ada tata marbutohnya ya. Atau bukan orang perempuan. Nah, ini pasti jawabannya. Nomor 3, al-anfu yaqa'u baina. Nah, hidung terletak baina di antara. Nah, tadi hidung terletak di mana? Ingat teksnya itu ya. Bainal udhunaini ya, terletak di antara dua telinga. Ini harus tahu arti ya. Lil kalami wal akli, ini kegunaan untuk bicara dan makan. Apa kegunaan anggota tubuh yang bicara dan makan? Al-famu itu ya, mulut. Harus tahu. Kalau nggak tahu kosakatanya nih jawabnya al-mirfaqu siku.
Nah, itu ya kan aneh-aneh, karena nggak paham. Siku bisa berbicara. Nah, takalamu bil fami. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang di garis bawah ini maknanya apa? Nah, ini artinya kita berbicara. Itu natakalamu. Namsi yang diartikan apa ini arti kalau di garis bawah ini? Kita berjalan nih. Kita berjalan dengan kedua kaki dan kita mendengar dengan dua telinga. Lin nadhari untuk melihat. Ini kegunaan apa untuk melihat? Nah, untuk melihat itu al-ainani ya, dua mata. Kemudian lisyami untuk mencium. Apa yang untuk mencium? Nah, ingat di teks tadi al-anfu. Nasma'u bi, kita mendengar dengan bil udhunaini ya. Ada wajhun, ini wajah, ini muzakkar ya. Ini minta kata sifatnya apa yang paling tepat? Ini tata marbutoh semua ya. Jamilatun, cantik, kabiratun, besar, qabihatun, jelek, jamilun. Nah, ini yang paling pas ya. Jamilatun nggak boleh, tapi jamilun boleh. Ini jawabannya di jamilun. Ini wajah yang ganteng. Nah, kemudian susunlah kata-kata menjadi kalimat yang benar. Jadi kalau yang seperti ini harus tahu artinya. Kalau nggak tahu ya gimana mau jawab. Ini apa susunan yang paling tepat di sini? Jadi seperti ini ya. Ada summa, kemudian aghsilu, di sini artinya mencuci, al-wajha, wajah, al-yadaini, dua tangan, aghsilu, saya mencuci. Jadi yang susunan yang paling tepat apa? Ya. Boleh aghsilunya ini dulu. Jadi aghsilul yadaini, summa aghsilul wajha. Saya mencuci dua tangan lalu mencuci muka ya. Tuh, ini urutan yang paling tepatnya. Kemudian hadza yadun anfun watilka. Jadi ini boleh terbalik nggak apa-apa. Jadi haza anfun watilka yadun. Karena yadun itu dihukumi muannas ya. Kenapa? Karena ada ini adalah berpasangan. Atau boleh tilka yadun wa zalika anfun boleh ya. Itu dua tangan dan itu hidung. Al-asya'a bil yadi al-khafifata na'khudhu al-yumna. Jadi yang mana dulu? Ini ada di teksnya. Na'khudul asya'a, kita mengambil sesuatu ya, bil yadil yumna, dengan tangan kanan. Cukup satu aja ya. Karena mengambil yang ringan. Kalau ngambil yang berat dengan ya bil yadil yumna wal yadil yusra, dengan dua tangan kanan dan tangan kiri. Zalika qasirun sya'run. Nah, jadi yang paling tepat adalah jalika sya'run qasirun. Itu rambut yang pendek. Kemudian ada al-asya'a na'khudhu bil yadaini as-sakilataini. Jadi kalau na'khudhu kita mengambil al-asya'a sesuatu bil yadaini. Jadi maksudnya na'khudhul asya'a sakilata, ini ya. Jadi kita mengambil sesuatu yang berat bil yadaini dengan dua tangan. Nah, ini nanti soal jenis menjodohkan juga banyak. Ini dihafalin ya. Nah, ini kan sudah dibuat latihannya diulang-ulang. Nah, yang kedua bab al-mihnatu, tentang profesi. Nah, profesi ini kosakatanya wajib hafal ya. Kalau nggak hafal bingung. Ya, muhandisun, tabibun, jundiyun, syurtiyun ya. Mumarridotun, perawat, talibun, murid ya. Mudarrisun, bapak guru, tajirun, pedagang, falahun, petani, saikun, supir ya, kemudian toyarun. Nah, ini pilot, ini dihafal ya. Jadi muhandisun, insinyur, tabibun, dokter, jundiyun, tentara, syurtiyun, polisi dan seterusnya. Dihafal. Nah, kemudian ini ada teksnya ya. Teksnya ini sudah kita bahas ya, al-mihnatu, tentang. Jadi harus hafal kosakatanya kalau nggak bingung. Ana talibun fil madrasatil ibtidaiyah, saya murid di SD, sekolah dasarnya. Uridu an akuna tabiban, uridu saya ingin menjadi tabiban, dokter, fil mustaqbal, di masa depan. Hada abi, ini ayahku, huwa muhandisun nasyitun, dia insinyur yang rajin. Wahazi ummi, dan ini ibuku, hiya tajiratun, dia seorang pedagang ya. Kemudian najihatun, yang sukses. Dzalika abi, itu dzalika akhi, itu saudaraku, wa mudarrisun, dia adalah guru, wa tilka ukhti, dan itu saudariku, hiya mumarridatun, dia seorang perawat. Indana saikun wa suku sayyaratana, kami mempunyai supir, dia mengendarai atau menyupir
mobil kami ya. Kemudian wal mumarridatu ta'malu fil mustasfa. Ini perawat bekerja, dia bekerja di rumah sakit. Wattajiru ya'malu fis suqi, dan pedagang itu bekerja di pasar. Wa ammal mudarisu, dan adapun guru, fa ya'malu, dia bekerja fil madrasah, di sekolah. Nazhabu ilal amali sobahan, kami pergi bekerja pada pagi hari. Wa narji'u, dan kami pulang ilal baiti, ke rumah, masaan, pada sore hari. Nah, jadi harus dibaca ini teksnya, diulang-ulang di rumah, baru bisa menjawab ya. Madza turidu an takuna fil mustaqbal, apa yang kamu inginkan menjadi di masa depan? Artinya kamu ingin menjadi apa di masa depan? Jawabnya uridu an akuna, misalnya tobiban, dokter, atau kalau perempuan tobibatan ya, sundian ya, tentara, syurtian, polisi, dan seterusnya. Madza ya'malu abuka, apa pekerjaan ayahmu? Nah, misalnya abi tajirun, ayahku pedagang. Abi fa abi, misalnya apa? Abi tabibun, ayahku adalah dokter gitu ya. Wa madza ta'malu ummuka, dan apa pekerjaan ibumu? Misalnya ummi mubarridatun, ummi misalnya apa? Mudarisatun, guru ya. Aina ya'malu tabibu wal mumarridah, di mana dokter dan perawat bekerja. Jadi at-tabib ya'malu tabib wal mumarridatu fil mustasfa, di rumah sakit. Mata nadhabu ilal amal, kapan kita pergi ke tempat kerja, atau kapan kita pergi bekerja? Nadhabu ilal amali sobahan, ini jawabannya ya, kita pergi ke bekerja pada pagi hari. Nah, ini percakapannya sudah dibahas, diulang-ulang ya. Ini Bapak hanya mengulang-ulang aja. Intinya mau ulang soal-soal ya. Nah, kemudian apa? Ini ada kosakata di tabel, ini dihafalin. Nah, kemudian ini latihan lagi ya. Nah, contoh ini berarti minta apa ini? Kalau seperti ini bilang bergandanya, berarti minta yang apanya, isimnya ya. Hadza, apa yang paling tepat? Ini adalah muzakkar, cari yang muzakkar ya. Contohnya nih, hadza falahatun, nggak cocok, ada kata marbutoh. Toibatun nggak cocok, muhandisatun, semuanya pakai kata marbutoh, yang nggak pakai ini ya. Tolibun ya. Jadi hadza tolibun nasyitun, ini murid yang rajin. Tajirun najihun ya, pedagang yang sukses. Jadi diminta apa ini? Orangnya. Berarti ummi, nah, ini karena laki-laki, tajirun najihun berarti cari yang laki-laki. Ummi, ukhti, ammati, ini adalah perempuan semua. Abi di sini yang laki-laki, ayahku. Berarti jawabannya B. Saikun nasyitun, ini kata tunjuknya, supir yang rajin, ini laki-laki, berarti kata tunjuk yang muzakkar, nazalika ya. Ini karena muannas semua. Maryam fil mustasfa, ini Maryam titik-titik fil mustasfa, di rumah sakit. Jadi yang paling cocok apa di rumah sakit? Berarti mumaridotun ya. Yang lain pun nggak ada tata marbutohnya, ini yang ada tata marbutohnya. Jadi Maryam perawat di rumah sakit. Tilka tajirotun, itu pedagang. Pedagang apa ini? Ini perempuan, berarti yang perempuan itu najihatun, yang tepat ya, kata sifat yang muannas. Kemudian yasuku sayyaratana, siapa yang mengendarai mobil kita ini? Mengendarai mobil kita berarti as-saiku, supir ya. Anta nukta titik-titik fil madrasatil ibtidaiyah. Tolibun ya, karena laki-laki, kamu laki-laki, anta. Tolibun jawabannya. Nukta muhandisun nasyitun ya. Berarti apa yang paling cocok? Orang yang laki-laki, karena ini laki-laki muhandisun. Tapi kalau muhandisatun berarti yang perempuan. Ini nama perempuan semua, Zainab, Maryam, Aisyah. Jawabannya adalah Ibrahim ya. Di Syurtiyun Qawiyun ya, polisi yang kuat. Berarti kata tunjuk yang paling tepat apa? Haza ya, karena laki-laki. At-tabibu ya'malu fi, dokter bekerja di al-mustasfa, rumah sakit ya. Ini sama nyusun ya. Kalau nyusun harus tahu artinya. Jadi ana thalibun nasyitun, saya murid yang rajin. Ya ummi tajiratun fis, ummi tajiratun fis suqi, ibuku pedagang di pasar. Muhandisun zalika najihun, berarti zalika muhandisun najihun, itu pedagang yang sukses. Kemudian apa? Al mudarrisu, nih bapak guru, ya'malu fil madrasati. Jadi al mudarrisu ya'malu fil madrasati, guru bekerja di sekolah.
Uridu an akuna tabiban fil mustaqbal, ya, atau uridu an akuna tabiban fil mustaqbal, saya ingin menjadi dokter di masa depan, ya. Nah, kalau ini terjemahkan, haza akhi wa muhandisun nasyitun, ini saudaraku, dia insinyur yang rajin. Uridu an akuna surtian, saya ingin menjadi polisi fil mustaqbal, pada masa depan. Anti thalibatun fil madrasatil ibtidaiyah, kamu siswi di sekolah dasar. Nah, yang ini menjodohkan. Nah, ini diingat-ingat ya, diulang-ulang. Nah, berikutnya adalah bab terakhir ini tentang hadikotul hayawanat, ya, tentang kebun binatang. Ini dihafalkan ya. Kosakatanya wajib hafal. Asadun, singa, kirdun, monyet, jamusun, kerbau, sonun, kuda, wazalun, kijang, kemudian jamalun, onta, filun. Nah, filun ini artinya gajah, bakorotun, sapi, namirun, macan, to'iratun, burung atau to'irun, burung, kitun, kucing, subanun, ular, timsahun, buaya, dihafal ya. Nah, kemudian ini teksnya yang Bapak suruh baca waktu itu diulang-ulang dan terjemahkan semua ya. Ya, hadikotul hayawanat, ini kebun binatang, hiya wasiatun nadifatun, dia luas dan bersih. Fiha hayawanatun katsiratun, di dalamnya ada hewan-hewan yang banyak, minha, diantaranya atau sebagian dari hewan-hewan itu ada apa aja? Al-asadu, al-namir, wa timsah, wal ghazal, wal jamal, wal fil, wal jamus, wal gird, wal hisan, wal rozalik, dan lain-lain. Nah, ini kosakata harus hafal ya. Nah, minal hayawanatil muftarisati, di sebagian daripada hewan-hewan buas itu ada apa aja? Al-asadu, al-namir, wa timsah, ini ada ya. Dan masih ada lainnya, wa ghairu zalik. Wa ma minal hayawanati ghairil muftarisa, dan adapun hewan yang bukan buas ya, atau hewan yang tidak buas seperti apa itu? Ada wazal, kirdu, wal jamal, wal ghairu zalik. Al hawa huna nakiyun, udara di sini jernih. Wa yujadu katsirun minal asjar, dan di sini juga ditemukan banyak pohon-pohon, wal asyab, dan rumput-rumput ya. Ini al-asadu wa namiru wa timsahu ta'kul lahma, ini singa, macan, dan buaya makannya daging ya, makan daging. Wal kirdu ta'kulul mauza, monyet makan pisang. Wal hisanu wal filu wal jamusu ta'kulu aksab, jadi kuda, gajah, kerbau itu makan rumput-rumput. Wal ghazalu ya'kul jazar, kijang makan wortel ya. Hal hadikotul hayawanati wasi'atun wa nadhifatun, apakah kebun binatang ini luas dan bersih? Jawabannya apa? Na'am. Hadikotul hayawanati wasi'atun wa nadhifatun. Mada fil hadikotul hayawanat, apa yang ada di kebun binatang? Banyak sebutkan ya. Fil hadikotul hayawanat tadi disebutkan asad, kirdun, namirun, dan seterusnya. Uzkurul hayawanatil muftarisah, sebutkan hewan-hewan buas apa aja tadi? Ada al-asadu ya, kemudian apa? Timsahu, ada kitun, namiru ya, banyak. Mada ta'kulu asad wan namiru wa timsah, makan apa? Ya, singa, macan, dan buaya. Ta'kulullah, nah makan daging. Kefal hawa'u fi hadikatul hayawanat, bagaimana udara di kebun binatang? Al-hawa'u nakiyun, udaranya sejuk, dan seterusnya. Ini diulang-ulang ya. Ini baca, ini diulang-ulang. Nah, ini kosakata, ini teksnya juga sama. Dihafalin. Nah, jadi ini udah bermacam-macam. Ini terakhir ya untuk pembahasan soalnya. Ini contohnya hadikotul hayawanati hiya. Nah, ini kebun binatang, dia apa yang paling tepat? Kata sifatnya adalah wasi'atun, yang paling tepat. Ini kan muzakkar semua, yang lainnya ada kata marfu'ah. Zalika namirun, nah ini minta kata sifat, yaitu macan yang kabirun, yang besar. Yang lain ada tata marfu'ahnya semua. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Al-kirdu ya'kulu, monyet makan. Al-mauza ya, pisang. Minal hayawanati ghairil muftarisah, di antara hewan-hewan yang tidak buas berikut ini seperti apa? Nah, ada al-hisanu, kuda ya. Al-ghazalu ya'kulu, kijang makan. Al-jazaro. Minal hayawanatil muftarisah, mislu, hewan buas di antaranya seperti al-asadu ya. Al-hisanu wal jamusu ya'kulani, ini kuda dan kerbau makan asap, rumput ya. Al-hawa fil hadikati hayawanat, udara di kebun binatang nakiyun. Zalika filun, itu gajah kabirun ya. Yang ini enggak, karena filun muzakkar.
Al hadikatul hayawanat, kebun binatang. Apa kata tunjuknya? Hazihi. Karena ini muannas ada tamar. Nah, ini menyusunnya sama ya, al ghazalu yakul jazara. Ya. Nazhabu ilal hadilqatil hayawanati. Ya. Yaumal ahad, ya. Kita pergi ke binatang pada hari Minggu. Hazihi hadikatun wasi'atun. Zalika filun kabirun, itu gajah yang besar. Kemudian an-namir wal asadu yakulani lahma, ya. Jadi atau al asadu wan namiru yakulani lahma. Singa dan macan makan daging. Ini sama menjodohkannya, ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti yang sudah kita bahas tadi, semua sudah terjemahkan. Nah, ini penilaian semester ganjil yang terakhir, ya. Nah, ini untuk gabungan dari bab 1 sampai bab 3. Al-anfuli, ya, ini hidung untuk lins sami mencium. Haza sya'run, ini rambut, nah, minta kata sifatnya jamilun, mana muzakkar, ya. Wajhun jamilun, berarti kata tunjuknya haza ismul isyarahnya. Al-anfu baina, hidung terletak di antara al-uzunaini. Al-famu tahta, mulut di bawah hidung. Al-anfi, anta ta'kulu ta'ama bi, kamu makan makanan dengan apa? Al-fami, mulut, ya. Haza zakiyun huwa nasyitun, jadi huwa talibun nasyitun, ya, karena ini nasyitun laki-laki. Tajirun najihun, berarti kata tunjuknya zalika, karena ini tajirun muzakkar, orang laki-laki. Ja'far talibun, atau tabibun, harus tahu artinya, ya. Jadi harus tahu artinya, berarti harus tahu. Jadi yang di rumah sakit apa? Tabibun, dokter, ya. Ana talibun mujtahidun, saya murid yang sungguh-sungguh. Ini karena perempuan semua yang lain. Ini karena ini ada kata sifatnya muzakkar. Zalika ustadzun nasyitun, jadi laki-laki. Ibrahim, ya, jawabannya. Kemudian surtiun kawiyun, polis yang kuat. Haza, tunjuknya. Al-mumaridatu ta'malu fi, perawat bekerja di al-mustasfa, rumah sakit. At-tajiru ya'malu bi, jadi pedagang bekerja di as-suqi, pasar, ya. Al-baqaratu ta'kulu, sapi makan al-ashab, rumput-rumput, ya. Ya, zalika filun kabirun. Hadi hadikatul hayawanati hiya wasi'atun, ya. Minal hayawanatil muqtarisah, sebagian dari binatang-binatang buas itu apa? Al-asadu, al-kirdu yakulu, monyet makan mauza, pisang, ya. Al-mauza. Hazi baqaratun saminatun, ini kerbau, sapi yang gendut. Oke. Nah, jadi ini yang kita ulang-ulang nanti di rumah, ya. Jangan lupa persiapkan dengan matang. Nah, di situ ada satu lagi, ya, di halaman 44, mungkin bisa dilihat di kelas 5-nya. Nah, itu hanya menentukan pilihan yang benar atau salah, ya. Oke. Nah, ini ada ketinggalan tadi, sedikit lagi halaman 44 sampai 45. Nah, ini yang juga ada nanti menyatakan kalimat ini benar atau salah, ya, dalam ujian. Jadi ini harus diperhatikan, bukan sekedar artinya, juga dalam tata bahasanya. Contoh ini nomor 1 misalnya, hadi famun shawiratun, ini mulut yang kecil. Apakah kalimat ini benar atau salah? Ya, salah. Kalau salah tulisnya B S, ya, ini, atau kho kalau di dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi yang benar nih haza famun shaghirun, nggak boleh hazi. Nah, ini dalam tata bahasanya. Kemudian haza jismi indi ainani wa anfun wa famun, ini tubuhku, saya mempunyai 2 mata, hidung dan mulut. Mulut benar, ya, benar kan pakai haza. Al udhunu lil kalami wal aqli, telinga untuk makan dan untuk bicara dan makan, salah, ya. Mulut yang untuk makan. Berarti S. Namsi birijlaini, kami berjalan dengan 2 kaki, benar. Haza ukhti, ini bukan akhti. Dia talibun, salah, ya.
Hiya thalibatun yang benar, bukan ini hazihi ukhti yang benar, bukan haza. Kata tunjuknya yang salah. Dan juga ini. Kemudian abi tajiratun najihatun, ya. Abi tajirun najihun yang benar, ini salah. Tajiratun itu ummi tajiratun baru benar. Nah, kemudian at-tabibu wal mumaridatu ya'malani fil madrasah. Dokter dan perawat bekerja di sekolah, salah ya. Yang benar itu di rumah sakit. Hadza filun kabirun, benar, ini gajah yang besar. Muzakkar ya, semuanya pas katanya. Makna dan susunan kata juga benar. Tata bahasanya. Al-Ghazali yaqulul mauza, kijang makan pisang, salah. Yang benar al-kirdu ya. Hadhi hadiqatul hayawanati hiya wasi'atun, ini kebun binatang dia luas ya, benar. Ini suruh terjemahkan. Al-anfu bainal udhunaini, hidung di antara dua telinga. Atamanna an akuna muwaridatan fil mustasfa. Atamanna artinya saya berangan-angan, saya bercita-cita ingin menjadi perawat di masa depan. At-tajiru ya'malu fil suq, pedagang bekerja di pasar. Al-asadu wan namiru wa timsahu, bukan wan namru wan namiru. Takulul lahma, jadi singa, macan dan buaya makan daging. Azhabu ila hadiqatil hayawanati ma'a usrati, saya pergi ke kebun binatang bersama keluarga saya. Ya. Ini apa artinya, ini bahasa Arabnya. Indi ainani ya, al ainani lin nadhar, atau anzuru bil aini ya, dengan mata. Hadza rijli ya, 6 amsi birrijli atau birrijlaini ya, ini pamanku. Hadza ammi hi huwa tayyarun ya, jadi falahun ya, huwa ya'malu fil mazra'ah, saya melihat singa di kebun binatang. Jadi anzurul asada fi hadiqatil hayawanat ya, seperti itu ya. Ini diulang-ulang di rumah karena ini kemarin sudah dibahas di sekolah. Jadi Bapak hanya mengingatkan untuk persiapan ujian itu paling utama adalah hafal kosakata ya. Udah siapkan, udah siap belum? Udah hafal belum kosakatanya? Kalau belum, diulang-ulang, ditulis. Ya, kemudian tata bahasa, setiap bab itu ada tata bahasa atau at-tarokib. Kemudian bahas latihan-latihannya semua. Insya Allah semuanya dimudahkan Allah dan mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas bahasa Arabnya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang maaf. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.